Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan rahmat nikmat yang begitu banyak yang tak terhingga kepada kita, terutama nikmat Islam wal iman dan nikmat kesehatan dan panjang umur, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama merayakan hari Idul Fitri, hari raya Idul Fitri 1443 Hijriah dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Besar, yang menjadi tumpuan hajat bagi setiap hamba. Pada hari ini jutaan wajah hambamu terpancarkan cahaya kesucian. Dengan penuh hikmat mereka serentak mengumandangkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat karunia yang diberikannya, sehingga ibadah puasa dan amaliyah Ramadan selama 1 bulan penuh dapat kami kerjakan dengan baik sebaik-baiknya, dan semoga semuanya itu diterima di sisimu dan mendapatkan ridhamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang menghamparkan bumi ini dengan segala isinya, di mana semua manusia berkampung halaman, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang penuh beraneka ragam budaya, ras, golongan dan agama, serta isi perut bumi ini terdiri dari beribu-ribu pulau laksana Zamrud Khatulistiwa yang dihiasi dengan gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir, lembah dan ngarai yang dalam, lautan yang luas membentang, tumbuhan-tumbuhan yang hidup dengan suburnya, hewan dan ternak berkembang biak, segala sumber daya alam begitu melimpah ruah. Qala al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad rahimahullah radhiyallahu anhu, la taskib ad-dumu'at li rahil Ramadan fa Ramadan sayauд, walakin uskib ad-dumu'at khasyatan an ya'ud Ramadan wa anta rahil. Jangan tumpahkan air mata atas kepergian Ramadan, karena Ramadan pasti akan kembali. Tapi tumpahkanlah air mata karena takut saat Ramadan kembali lagi sementara engkau telah pergi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah yang Maha Besar, yang telah menciptakan planet-planet di ruang angkasa raya, tata surya lainnya yang memantulkan sinar-sinarnya, cahaya yang sangat tinggi nilainya dan diselimuti rahasia serta tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hanya dengan yang Maha Agung dan Maha Perkasa, di tanganmu lah segala kekuasaan, sedang kami hanya sebatas hamba yang dhaif, lemah tak berdaya. Kami datang bersimpuh di hadapanmu, bertobat dan akan sadar dari segala dosa yang pernah kami perbuat. Namun kami tetap yakin bahwa engkaulah Maha penerima taubat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang penuh bahagia ini, gemuruh suara takbir, tahlil dan tahmid memuji kebesaranmu, mengagungkan asma'mu, mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain engkau yang menciptakan, yang membimbing kami, memberi rezeki, yang menghidupkan dan mematikan.
kemudian akan membangkitkan kembali dari kematian dan menghisap amalan-amalan kami. Dan hanya kepadamu kami ruku dan sujud, mengabdikan diri, mendambakan segala keinginan dan harapan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami menyembah dan hanya kepadamu juga kami memohon perlindungan dan pertolongan. Segala puji dan sanjungan hanya untuk Allah yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk kejadian, memberi curahan rahmat yang tak terhitung jumlahnya. Namun kebanyakan manusia enggan untuk bersyukur kepadamu. Manusia model ini disenyalir oleh Allah Subhanahu wa taala pada Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 34. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu sangat zalim dan kufur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Mengapa manusia harus memperbanyak tahlil, harus memperbanyak takbir, tahmid? Karena dengan kalimat Allahu akbar manusia dapat terhindar dari rasa cemas, menemukan ketenangan jiwa yang selama ini selalu gundah. Allah Maha Besar, hanya kepadanya kita akan kembali. Sebuah prinsip dan pandangan hidup bagi setiap muslim yang tidak akan pernah berubah. Walau zaman selalu mengalami perubahan, tidak akan pernah lekang oleh panas dan tidak akan lapuk oleh hujan. Walaupun kita hidup dalam zaman seperti ini, begitu deras mengalir cobaan dan godaan dalam hidup kita, di dalam rumah tangga, di lingkungan masyarakat, di tempat kita bekerja dan lain sebagainya. Kita bisa saksikan sendiri lewat televisi, media massa, YouTube, WhatsApp, internet dan lain sebagainya. Banyak orang bertikai demi kepentingan dan kesenangan sesaat. Lebih-lebih lagi kalau perlu dengan menfitnah, mengintimidasi, berbohong kepada publik. Jamaah salat Id rahimakumullah yang berbahagia. Betapa banyak manusia masih juga dengan kekuasaannya terlena dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyindir kita lewat firman-Nya pada surat Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, puncak kesadaran seorang muslim merasa galau dan sekaligus bersyukur. Galau karena selama ini dia begitu banyak berbuat dosa, namun ia bersyukur dan bergembira karena Tuhan masih memberikannya umur untuk bertaubat dan memohon ampun atas segala dosa-dosanya yang telah diperbuat. Sesungguhnya di puncak kesadaran seorang mukmin ia insyaf bahwa hidup di dunia hanyalah sementara. Kehidupan dunia adalah jembatan menuju kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Dengan bekal kesadaran itulah kita bertaubat dan memohon ampun dan kasih sayang Allah setiap waktu, setiap hari, kapan dan dimanapun saja kita berada. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa. Sekalipun hidup manusia terkadang dilanda dusta dan cobaan, kesusahan dan kesulitan datangnya silih berganti. Terkadang mengalami kerugian, pengusaha menjadi bangkrut, penghasilan dan gaji karyawan menjadi nihil.
kuli bangunan, pedagang kaki lima, pengojek, sopir taksi tidak pernah berkecukupan. Bahkan sebaliknya, ada pihak yang selalu mengalami keberuntungan, sukses dalam berbagai usaha, rezekinya serba berkecukupan, punya pangkat dan kedudukan. Semuanya itu merupakan hal yang kecil, tidak ada artinya di hadapan Allah yang maha sempurna. Sikap seorang muslim yang sejati adalah mereka yang tidak pernah putus harapan karena usahanya belum berhasil, tidak pernah sombong dan takabur karena telah meraih sukses, karena semuanya itu adalah cobaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Hal ini telah digambarkan Allah pada surat Al-A'raf ayat 168. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Dan kami coba dengan nikmat yang baik-baik dan bencana buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Setelah sebulan penuh kaum muslimin menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, maka hari raya Idul Fitri, hari ini adalah hari yang suci yang mengandalkan setiap pribadi kembali kepada kesucian atau kemurnian menurut asal kejadian, yaitu fitrah secara hakiki. Karena selama berpuasa kita diuji oleh Allah secara mental untuk tidak mudah terbuai oleh godaan nafsu duniawi, tidak makan dan minum, dan tidak berhubungan badan di siang hari, serta menghindari perkataan yang kotor dan menjauhi perilaku fasad yang bisa mendatangkan mudarat dan dosa. Maka hakikat Idul Fitri adalah hari kemenangan di mana manusia melawan hawa nafsu yang menyesatkan. Sebagai bentuk kesempurnaan penciptaan fitrah, maka pada malam hari menjelang 1 Syawal kita diwajibkan membayar zakat fitrah. Ini merupakan refleksi nilai-nilai persaudaraan di kalangan kaum muslimin dalam meneguhkan solidaritas sosial di kalangan orang-orang kurang mampu. Zakat fitrah merupakan simbol konsekuensi sosial ibadah puasa dan kewajiban zakat fitrah sebelum melaksanakan salat Idul Fitri. Hal ini dikandung maksud agar segenap kaum muslimin, baik yang kaya ataupun yang miskin, dapat secara bersama-sama menyambut hari kemenangan dan merayakan hari ini dengan penuh kegembiraan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari raya Idul Fitri adalah merupakan yang terpuncak dan mempunyai arti tersendiri bagi hidup kita, bahwa seolah-olah dilahirkan dalam wujud yang baru, dunia yang baru yang memberi harapan baru pula, karena fitrah kita telah selesai dan diperbaharui kembali, suci serta bersih dari noda dan dosa, karena diberi ampunan oleh Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Seorang ulama berkata, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah hari raya hanya sekedar memakai baju baru, tetapi sesungguhnya hari raya bagi orang yang bertambah ketaatannya. Laisal id liman tajammad bil malbus wal markub, innamal id liman kufirat lahu dzunub. Bukanlah hari raya sekedar orang yang memperbagus pakaian dan kendaraannya, dan sesungguhnya hari raya adalah hakikatnya bagi orang-orang yang dosanya terampuni. Ulama lain juga berkata, laisal id liman akalat thayyibat wa tamatta' bisyahawat wal ladzat, lakinnal id liman qubilat taubatuhu wa budiyat hasayatuhu hasanat. Bukanlah hari raya sekedar orang yang makan makanan enak dan bersenang-senang dengan syahwatnya, tapi hari raya yang sesungguhnya bagi orang yang taubatnya diterima dan kejelekannya diganti dengan kebaikan. Seseorang lelaki masuk untuk bertemu dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah di hari raya, dan beliau sedang makan roti keras tanpa lauk pauk, roti kering tanpa lauk pauk. Maka lelaki tadi berkata, wahai Amirul Mukminin, hari ini hari raya dan engkau hanya makan roti ini, roti kering.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu ia menjawab, hadzal yawm la na'id wa ghadan la na'id wa kullu yawmin la ya'sillah ta'ala fihi fahuwa al-'id wa huwa la na'id. Hari ini untuk kami adalah hari raya, besok untuk kami adalah hari raya, dan setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah di dalamnya, maka itu untuk kami adalah hari raya. Jamaah salat Id rahimakumullah, diceritakan suatu hari iblis bertemu dengan Fir'aun. Iblis berkata kepada Fir'aun, sejahat-jahatnya aku, wahai Fir'aun, aku tidak berani mengaku sebagai Tuhan, sedangkan engkau hanya manusia berani mengaku sebagai Tuhan. Lalu Fir'aun mengatakan, tetapi aku akan bertobat. Iblis sekali lagi, dia laknatullah mengatakan, jangan kamu bertobat, nanti engkau akan dihina oleh musuhmu, yaitu Musa alaihissalam dan Bani Israel. Lalu bagaimana? Biarkan engkau mengaku Tuhan, tetaplah engkau dalam kerajaannya. Tapi tahukah, hai Fir'aun, ada manusia yang lebih jahat dari aku dan engkau. Ada makhluk yang lebih jahat dari aku dan engkau, yaitu lebih jahat dari iblis dan dari Fir'aun. Siapa? Fir'aun bertanya, siapa orang yang lebih jahat daripada Fir'aun dan iblis? Iblis ini orang berilmu, tapi dia dilaknat oleh Allah. Dia menyatakan, orang yang lebih jahat dari aku dan engkau adalah orang yang dimintakan maaf lalu tidak mau memaafkan. Orang yang mempunyai hati yang kotor, dengki, hasud, iri. Apalagi ini masjid bernama Masjid Al-Islah. Ayo kita perbaiki, kita damai, saling memaafkan muslim dengan muslim. Kosong-kosong, jangan kita melihat ke belakang, marilah kita lihat ke depan. Ya, dalam hadis Nabi SAW bersabda, laisal wasil bil mukafi, innamal wasil man wasalahu idza qata'ah. Bukanlah bersilaturahmi yaitu membalas kunjungan dengan kunjungan, tetapi hakikatnya silaturahmi mendatangi orang yang tidak pernah datang sama kita, mendatangi orang yang memusuhi kita, menyambung tali silaturahmi, membuat kebaikan sehingga kampung ini, desa ini, bahkan kota Ternate mendapatkan rahmat dari Allah karena kita sesama muslim saling baku sayang. Ini saja yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ja'alan Allah wa iyyakum minal aidin wal faidin. Taqabbalallahu minna siyamana wa siyamakum. Semoga kita dijadikan orang-orang yang kembali, orang-orang yang menang. Semoga Allah menerima puasa kita, zakat kita, tarawih kita, tadarus kita, amal soleh kita dan lain-lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam.